Kita masuk materi berikutnya, lebih dalam tentang departementalisasi. Langkah yang harus dilakukan dalam melakukan departementalisasi adalah penyusunan anggaran BOP per departemen. Pada sebuah perusahaan manufaktur, minimalnya ada dua. Yang pertama, produksi departemennya. Yang keduanya, departemen jasa atau pembantu. Kalau departemen produksi fokus kepada mengkonversi bahan baku menjadi barang jadi. Adapun sebagai departemen jasa, sifatnya hanya supporting, hanya membantu departemen produksi melakukan kegiatan produksinya. Kemudian apabila digolongkan ke masing-masing departemen, ada yang langsung departemen, itu adalah biaya yang langsung dapat ditelusuri departemen mana yang mengeluarkannya. Seperti contoh di situ ada supervisi, tenaga kerja tidak langsung, lembur, kemudian tunjangan tenaga kerja. Itu langsung bisa ditelusuri, misalkan supervisi bagian produksi atau departemen produksi pemotongan atau departemen pemotongan. Itu sudah jelas, biaya yang dikeluarkan adalah biaya dari departemen pemotongan. Misalkan ada lagi biaya mandor departemen pengemasan. Udah jelas masuk ke biaya langsung departemen karena sudah dapat ditelusuri secara jelas siapa yang atau departemen mana yang harusnya bertanggung jawab terhadap biaya tersebut. Yang kedua adalah biaya BOP tidak langsung departemen. Dia itu seperti SCTV, satu untuk semua. Seperti contoh sewa gedung. Kalau di dalam gedung itu banyak sekali departemen, maka kita agak kesulitan dalam menentukan sewa gedung yang 100 juta ini per tahun buat departemen 1, departemen 2 itu berapa. Nah, itu namanya BOP tidak langsung departemen. Nah, ini tahap awalnya kita melakukan departementalisasi itu dengan menyusun anggaran atau BOP yang dibebankan. Sama ya dengan yang pertemuan yang lalu. Lihat charter halaman 482 sampai 483. Silakan sambil dilihat di buku halaman 482 sampai 483. Kalau sudah, kita bisa lihat di sini. Di sana itu the with product. Ada namanya anggaran yang telah ditetapkan. Di sana ada T dan juga ada V. Nah, T ini artinya tetap. V artinya variabel. Tetap artinya biaya yang tidak dipengaruhi oleh tingkat aktivitas. Adapun variabel biaya yang tidak dipengaruhi oleh kalau tetap biaya yang tidak dipengaruhi oleh aktivitas, kalau variabel biaya yang dipengaruhi oleh aktivitas. Di sini kalian bisa lihat untuk pemotongan di bagian penyelia itu di departemennya ada dua ya. Di sana ada dua departemen. Yang pertama departemen produksi, yang kedua departemen jasa. Ini adalah anggaran. Jadi di departemen produksi ada 3 bagian, ada 4, pemotongan, penyerutan, perakitan, pemasangan kain. Departemen jasa juga ada 4, penanganan bahan baku,
inspeksi, utilitas, dan umum. Masing-masing bagiannya, kemudian ini dibagi lagi menjadi dua. Ya. Dibagi lagi menjadi dua, yaitu biaya langsung departemen, yang ini, sama biaya tidak langsung departemen. Oke. Dari laporan ini kita bisa banyak berbicara. Jika kita lihat dari laporan biaya anggaran atau anggaran BOP yang dibebankan, yang paling besar aktivitasnya ada di mana? Departemen produksi dan departemen jasa. Kita lihat ternyata yang paling banyak kegiatannya adalah departemen produksi di bagian pemotongan. Kenapa? Karena nilai yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan itu sangat besar, yaitu sebesar 37.500, ya, sebesar 37.500. Adapun yang lain itu lebih kecil dibandingkan dengan yang lainnya. Ini yang pertama. Kemudian kita lihat lagi, kenapa di biaya tidak langsung departemen itu isinya kosong. Nih, yang ini kan kenapa kosong ya? Sedangkan yang lain ada. Yang lain itu hanya utilitas. Kenapa yang ada tuh cuma utilitas untuk biaya listrik, bahan bakar, dan air? Alasannya adalah karena biaya-biaya ini tidak bisa kita telusuri secara pasti siapa yang mengeluarkannya. Semuanya masuk ke utilitas yang menyediakan semua biaya tersebut. Kemudian di bagian bawah ada total biaya tidak langsung departemen. Kemudian total overhead pabrik departemen, total overhead pabrik tetap, overhead pabrik variabel. Pada saat kita mau menghitung HPP, kita harus membuat perhitungan semua departemen. Kalau ada 2 departemen, maka departemen 1 berapa biayanya, departemen 2 berapa biayanya, kemudian dihitung semua total biayanya disebut HPP. Di mana menghitung HPP-nya? Menghitung HPP di departemen terakhir. Jadi departemen 1 nanti masuk ke departemen kedua biayanya in total. Nanti di departemen kedua muncul HPP. Seperti itu. Kemudian kita lihat di halaman berikutnya. Halaman 484. Tapi sebelum ke halaman 484, perlu diinformasikan bahwa informasi semua ini given ya, atau diketahui di soal. Kita hanya tinggal menjurnal saja ya. Kita hanya tinggal menjurnal saja. Seperti itu ya. Itu bagian yang pertama. Atau langkah yang ke-1. Tahap yang ke-1. Kita lanjutkan tahap yang kedua di video berikutnya.